Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Cinta Aulia Magareta Behan. Aku dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 23107210002 dari kelompok Bakti 20 Alessandro Volta. Di sini aku akan membahas maraknya pinjaman online ilegal. Aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pinjaman online dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan. Calon nasabah cukup mengisi formulir dan menentukan jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana tersebut setelah persetujuan atau pencairan. Ada 3 jenis pinjaman online, yaitu 1. Pinjaman online tunai, 2. Pinjaman online usaha, 3. Peer-to-peer lending. Sementara itu, pinjaman online ilegal merupakan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online ilegal ini memiliki bunga yang begitu tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lumayan lebih besar. Ini yang harus kita waspadai. Pinjol ilegal ini hanya menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberi penawaran. Mereka memberi ancaman, teror, intimidasi, dan juga tidak mempunyai layanan pengaduan. Ada beberapa daftar pinjol ilegal, yaitu Dana Pinjam, 24 Cash, Dana Go, Kredit, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. 1. Membayar utang lain, karena dia terlilit utang dan dia rela meminjam uang ke pinjaman online ilegal. 2. Dana cair lebih cepat, karena hanya membutuhkan beberapa hari saja seperti 1 atau 2 hari. Ketiga, kebutuhan manusia, karena dia sangat membutuhkan. 4. Memenuhi kebutuhan gaya hidup, karena kebutuhan yang diperlukannya dalam kehidupannya. Yang kelima, tekanan ekonomi, karena keuangannya tidak mencukupi. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal ini yaitu dampak negatifnya yaitu dapat membuat individu terjerat dalam siklus hutang yang berkelanjutan. Biaya tambahan dan bunga akan terus-menerus bertambah dan juga bisa menimbulkan kematian dikarenakan terlilit atau menumpunya uang pinjaman. Cara menghindarinya agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal ini yaitu dengan cara 1. Cek pinjaman dari siklus resmi OJK. 2. Hindari pinjaman dengan biaya yang besar. 3. Periksa kembali syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman. 4. Waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi. 5. Hindari iklan dari internet yang terlihat mencolok. Solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal dilakukan hal berikut. 1. Segera lunasi pinjaman, jika belum mampu maka melakukan restrukturisasi. 2. Jangan pinjam lagi untuk menutupi pinjaman. 3. Segera melaporkan ke polisi jika merasa dirugikan berupa teror, intimidasi, atau perbuatan yang tidak menyenangkan. 4. Berhenti meminjam dari pinjaman online ilegal. 5. Laporkan ke polisi, OJK, dan Kominfo. Hanya itu yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.